Kami dari kelompok 3, saya Aftara ini. Saya Buteman Kirana, saya Tanpa Fini, saya Nazar Nabareni, saya Winnie Wandari. Kami akan melakukan observasi di SMK 26 Jakarta Timur. Selamat siang Bapak. Kami dari mahasiswa Jakarta. Mau bertanya kepada Bapak tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah ini. Gitu. Jadi mulai 2025 ini tetap menggunakan kurikulum Merdeka, tapi ada tambahan namanya deep learning. Jadi deep learning itu pembelajaran mendalam, karena peserta didik yang lebih diutamakan nanti adalah kompetensi keahliannya, harus bisa menggunakan alat informasi, teknologi dan sebagainya. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini menggunakan deep learning penyesuaian dari kurikulum sebelumnya. Memang sih banyak administrasi yang harus dipersiapkan oleh guru, ya, jadi guru harus membuat perangkat belajar yang lengkap segala macam. Hanya saja kurikulum ini harusnya juga harapan kami ya jangan sering berubah-ubah lagi, karena menyesuaikan di sekolah itu nggak gampang gitu. Harus disesuaikan dengan kondisi. Banyak kurikulum kalau tidak disupport oleh trainer, alat praktek dan sebagainya, ya sama saja kita menggunakan kurikulum lama sebetulnya, ya kan, tidak cari target. Jadi kalau kelas 10 itu biasanya dia menggunakan fase E ya, nanti kelas 11-12 fase F. Jadi kayak elektronika ini nggak ada lagi, nggak per mata pelajaran nanti dinilai, tapi per capaian belajar, ya kan, capaian pembelajaran. Jadi kita harus membuat dulu perangkat capaian pembelajaran apa yang ranahnya ke media transmisi, ya, ke sistem transmisi, sistem komunikasi digital, pengenalan alat-alat perancangan rangkaian elektronika dasar dan sebagainya. Baik, di sini saya ingin tanya, menurut Bapak apa sih keunggulan dari kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah ini? Sebetulnya secara kalau kita melihat idealisnya ya bagus, karena di situ konsep-konsepnya matang betul. Hanya saja itu tadi kan ya dulu bagaimanapun harus mengasah terus informasi segala macam. Keunggulannya adalah gini, anak-anak jadi belajar itu tidak lagi berkonsentrasi kepada peserta didik. Sekarang istilahnya murid. Oh ya. Nggak terkonsentrasi pada murid, tidak terkonsentrasi pada guru, tapi terkonsentrasi pada murid. Murid mau apa sekarang? Dia harus punya bekal juga sebelum belajar sesuatu. Dia harus sudah punya sesuatu, memancing rasa ingin tahu. Jadi guru di sini itu sebagai fasilitator ya Bapak? Fasilitator, dan juga nanti juga sebagai validasi juga ya, bahwasanya mereka sudah kompeten di sini, validator seperti itu. Dan ujian-ujiannya pun ya kita tidak diserahkan saja kepada guru, teknisnya tidak harus melalui satu ujian kayak sumatif, harus selesai dulu materi, harus diujikan, tidak ya. Jadi awal pretest, kemudian di tengah-tengah kita mau bertanya, di akhir mau menegaskan lagi. Ada dua argumen. Ya, jadi ada 3 boleh kita ya observasi awal dulu apa ya, asesmen awal, pertengahan dan akhir, seperti itu. Seterusnya saya ingin bertanya, apakah di sini tuh ada keterbatasan seperti sarana prasarana atau pendidik dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini? Ada, jadi
yang namanya trainer ya, Iya. alat untuk berlatih anak-anak harusnya diperbarui. Apalagi perubahan kurikulum dari TEDK menjadi TEK. Heeh. Nah itu harusnya disupport oleh alat-alat praktek. Biar lebih maksimal gitu ya. Iya, jadi jangan perubahan kurikulum, trainernya itu aja. Alatnya harus juga diperbarui gitu. Iya. Yang kedua, agar pembelajaran ini berlangsung secara sempurna, Heeh. ya harus disupport juga oleh bahan-bahan praktek yang siap dan ready. Tapi kenyataannya di sini kita untuk Terbatas. mengajukan bahan praktek yang notabene tinggal di Jakarta aja pun masih susah. Itu diakibatkan oleh adanya redaksi di Aircast, ya kan, yang tidak menyebutkan komponen A misalkan, sehingga tidak bisa direalisasikan. Itu dia. Kita mau beli kapasitor, resistor, ternyata tidak ada di situ. Di elektronik rencana kegiatan anggaran sekolah, Aircast namanya ya, nggak ada. Mau beli pakai apa? Mau beli pakai duit siapa? Nggak ada di situ. Nah itulah yang menyulitkan kita. Jadi mereka yang membuat aturan itu jangan kaku, jangan kaku. Aturan itu dibuat fleksibel harusnya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Ada SPJ yang dilakukan, selesai. Jadi jangan curiga kepada sekolah, nanti diselewengkan. Nah itu mereka selalu curiga kepada kita agar tidak bisa korup, tidak bisa apa. Tetapi mereka sendiri membuat kaku. Jadi banyak uang yang kemarin itu sudah dianggarkan, ya dikembalikan atau tidak bisa di SPJ kan. Mau beli komponen A nggak ada, ya kan, uangnya ada tapi untuk membeli kabel masih ada misalkan, kan nggak mungkin lagi kita beli kabel. Jadi malah numpuk, malah kalau Iya, kita minta saran kadang kepada si pembuat kebijakan, ya udah diatur aja, diaturnya seperti apa, mereka tidak mendrive, dia ngasih tahu. Daripada kita mumet diatur seperti apa, nanti salah, nanti menimbulkan semacam kecurigaan, pulangin saja, nggak nanya. berarti apa, keterbatasan juga dalam sarana prasarana, terus juga Dan pendanaan ya, Pak. ya. Dari untuk pelaksanaan kurikulum ini ada kerjasama nggak atau dari pihak luar gitu Pak? Ada. Dari pemerintah, instansi atau gimana? Kerjasama selama ini kita lakukan dari perusahaan, mitra usaha, mitra industri. Itu dia. Kemudian dari dinas provinsi juga membantu kita. Tapi yang lebih banyak dari mitra industri itu tadi. Ya, di sini ada teaching factory, di mana pembelajaran yang mengajarkan kepada siswa nanti dengan mengambil kebiasaan-kebiasaan atau budaya kerja industri, seperti itu. Kemudian nanti ada penyelarasan kurikulum antara sekolah dengan industri, sehingga anak-anak tadi pada saat lulus lebih siap ya, Pak? sudah siap. Jadi untuk Ya, dan di sini juga teaching factory dari Microvision, kemudian dari PT ASKO yang membantu anak PKL ya. SMK kan sebetulnya siap kerja. Iya. Hanya saja di kurikulum Merdeka ini mereka bebas merdeka, boleh milih melanjutkan kuliah, Oh iya. boleh berwirausaha, Atau tapi presentasinya masih kecil. Dari data yang ada di Humas, 70% itu masih kerja. langsung terjun ke dunia Iya, Pak, dunia kerja. daripada wirausaha. Betul, 20% sudah ada yang melanjutkan kuliah, 10%-nya ya wirausaha. Baik. Begitu. Terus kan yang tadi Bapak udah bilang pasti dari pemerintahan tuh ada kebijakan yang berubah-ubah gitu. Nah dari sekolah gimana caranya tuh buat menyesuaikan
kurikulum tersebut atau kebijakan dari pemerintah? Nah, simpelnya gini aja, diselesaikan secara adat. Apa yang bisa kita modifikasi kita lakukan, apa yang tidak bisa ya sudah kita jalankan seperti biasa. Perubahan kurikulum yang sangat signifikan adalah belajar dari ini, sekolah kita kan tadinya 4 tahun nih, sekarang jadi 3 tahun. Nah, itu yang sangat boleh dibilang perubahannya sangat besar sekali. Perusahaan nggak ada yang mau nerima anak PKL kurang dari 10 bulan. Kalau dulu kita 4 tahun, 3 tahun belajar teori, 1 tahunnya itu 10 bulan tuh PKL dan 2 bulannya itu nanti mempersiapkan laporan dan sebagainya. Jadi tahun keempat itu mereka memang magang di industri. Tapi kalau 3 tahun, PKL-nya paling 3 sampai dengan 6 bulan. Perusahaan nggak ada yang mau menolong mereka. Nah, itu di situ repotnya. Ya udah kita selesaikan secara adat. Anak-anak yang tidak bisa terserap PKL, ya udah kita tumbangkan di kelas-kelas industri teaching factory yang ada. Nah, itu dia. Mau nggak mau gitu. Jadi perubahan kurikulum sangat berpengaruh ya Pak. Sangat berpengaruh. Belajar yang awalnya Iya. 4 tahun jadi 3 tahun. 3 tahun. Karena mungkin PT-PT itu membutuhkan siswa-siswa yang PKL lebih dari 10 tahun atau 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Kalau 10 tahun ketuaan nanti. Kelamaan di sekolah. Jadi seperti itu. Udah. Oke baik Pak. Mungkin itu saja yang kami Oke. tanyakan kepada Bapak. Sudah cukup. Udah. Terima kasih ya Pak telah Oke. bersedia untuk kita wawancarai. Sekarang kita udah bersama perwakilan dari murid SMK 26. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Aku Kusnadia. Kamu? Aku Zahra Nursyifa. Nah, hari ini kita mau wawancarai kalian tentang kurikulum yang ada di SMK 26. Siap? Sebelumnya Oke. aku mau nanya kan, tahu nggak kurikulum yang ada di SMK kalian? Kita pakai kurikulum Merdeka. Oke. Nah, aku mau nanya dari sekarang di kurikulum yang kalian terapin tuh ada nggak sih fasilitas sekolah yang udah mendukung pelaksanaan untuk pembelajaran kurikulum itu? Dari segi dari awal guru-guru yang ngasih tahu tentang kurikulum ini kan kita juga kayak awalnya tuh sempet bentrok juga kan. Kayak kok diubah sih jadi banyak project, banyak keluar uang juga kan. Tapi dari sekolah juga selalu ada inian kayak ngebiayain, terus juga kadang kayak berat nggak nak, kita jadi kayak berdiskusi dulu. Jadinya dari pihak sekolahnya juga selalu ngainiin apa sih kayak menyediakan ya. Terus juga nggak memaksa juga kan? Ada nggak sih kendala yang biasanya muncul saat menerapkan kurikulum ini di sekolah, kurikulum Merdeka? Kendalanya sih kemungkinan dari siswanya juga ya kan, nggak semuanya ikut project tuh ngeluarin biaya kan. Biayanya juga mungkin ada yang besar, terus juga mungkin kebanyakan siswa yang ada yang nggak mampu gitu kan. Udah situ aja sih. Kalau komputer gitu-gitu segala Ada. kan diwajibkan untuk Tapi laptop kita ya? emang dari siswanya dari awal masuk kelas 10 tuh udah menggunakan laptop. Jadi dari awal udah masing-masing. Iya. Jadi semuanya udah punya gitu. Iya, beberapa jurusan doang sih yang menggunakan laptop. Terus, bagaimana sih dukungan dari orang tua kalian dan masyarakat terhadap penerapan kurikulum ini? Ada nggak dari orang tua gitu, misalnya kayak kalian? Ya, menurut orang tua kalian kurikulum yang sekarang tuh gimana? Jujur ya. Ya, Jujur dari orang tua saya kalau kurmer itu agak ribet. Karena banyak project-project, terus juga kalau misalnya ini kan pasti harus keluar rumah kan mengerjakan projectnya itu, jadi nggak waktunya juga. Terus kita kan kadang nggak semuanya punya waktu yang sama free-nya, jadi kita harus manage waktu bareng-bareng dari segi kelompoknya gitu. Paling di manage waktunya itu aja sih kendala di orang tuanya gitu. Oke, nah
pertanyaan terakhir nih, menurut kalian tantangan selain yang tadi kalian sebutin untuk kurikulum sekarang itu apa? Dan ada nggak saran dari kalian untuk kurikulum kedepannya atau kurikulum sekarang tuh baiknya gimana? Manage waktu kalian boleh nggak sama misalnya sama orang tua boleh pulang malam kah? Ya, kadang sih enggak ya. Yup. Terus juga kendaraan. Oh iya. Kendaraan. Terus ada saran gitu-gitu nggak, kayak ini harusnya kayak gini nih ke depannya kayak gitu untuk kurikulum kita? Pengennya sih balik lagi ya ke 2000 ya, kurikulum 2003 ya Kurtilas. Karena kalau kurikulum ini kurang mendalami materinya, lebih ke tampilannya ya. Gitu sih. Oke, itu aja. Oke, Makasih sekian. ya. Makasih ya. Sekian wawancara dari kita.